Saya hormati juga kita hormati bersama wonten Bapak Profesor Dr. Quraish Shihab, wonten Habib Ali bin Ibrahim, Habib Husain bin Ibrahim, beberapa pengurus PSG maupun Baitul Quran, semua ada Ustadz Arifin, Ustadz Ali, semua yang saya hormati, para hadirin yang saya hormati, juga semua demonstran ini yang saya hormati. Saya ini kata orang banyak itu punya fan banyak, sebetulnya ini korban orang banyak karena ngaji Quran itu sulit, mereka nggak mau ngaji, pasrah sama Pak Quraish, pasrah sama Gus Bak, terima mateng gitu. Jadi ini kenakalannya muhibbin. Dulu korban seperti ini juga Rasulullah SAW gitu. Itu kalau sahabat ingin masuk surga itu ya gak suka ngamal yang berat-berat, juga gak suka, minta saja ke Rasulullah, ya Rasulullah saya minta satu hal. Apa? As'aluka murafaqataka fil jannah, saya minta supaya jadi teman engkau di apa? Surga. Tapi yang jelas Nabi tidak jawab secara gratisan. Nabi ngendikan fa'inni ala nafsika fi kasratis sujud, kamu membantu saya, kamu harus memperbanyak apa? Sujud. Jadi kalau ada kiai dimintai saya ingin di surga sama engkau kiai, itu nggak boleh gratisan, harus fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Tapi saya ini punya ajaran yang sebetulnya agak sesat tapi masuk akal. Ini saya mohon, karena saya memang punya bapak seneng guyon, punya Mbah Mun kiai saya juga seneng guyon, karena beliau katanya gini, nak kiai raguyon kok dianggap gak bahagia, sakit panitia dikira kurang sangu gitu katanya. Sehingga ajarannya beliau memang sementara orang Islam itu pokoknya guyon, kita bahagia dengan Islamnya, bahagia dengan Tuhannya, bahagia dengan nabinya. Qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika walyafrah. Lah bahagia paling gampang ekspresinya nggih guyon niku. Ngetokno di Alphard dadak repot, ngetokno di dhuwit akeh ya dadak repot, nak guyon nak murah nggih. Itu beberapa sahabat itu saking cintanya Nabi, itu cara berpikir kayak teman saya itu sering nasihatin saya, Gus ojo soleh nemen-nemen kok nak ning swarga mari bareng Mbah Mun sungkan katanya. Jadi kalau terlalu soleh kan surganya sama guru-guru kita kan tidak enak itu. Kalian kalau di surga kan nggak kebayang mesti polanya kayak apa gitu. Lama punya istri tidak cantik, di sana apa? Cantik. Nah itu kalau jejer guru kan sungkan gitu. Jadi makanya kata teman saya, soleh pas-pasan ya Gus, ben swargane nggak sama siapa? Mbah Mun katanya, sungkan katanya. Nah ternyata pikiran itu juga ada di sahabat. Ya Rasulullah, saya puas-puaskan melihat engkau di surga. Kenapa? Saya tidak mesti masuk surga, kalaupun di surga beda kelas dengan jenengan. Jadi para sahabat ya sadar, kalaupun di surga beda kelas dengan jenengan. Tapi pelajaran yang kita bisa terima adalah bahwa semuanya itu harus ada amal kita, sehingga Nabi ngendikan fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud, maka tolonglah saya untuk mengabulkan permintaan kamu dengan memperbanyak apa? Sujud. Saya akhir-akhir ini sering kampanye tentang sujud. Caranya gimana? Ini sekaligus untuk anak-anak PSG utamanya, karena yang mengkaji Quran. Kata ulama, mentahbib ya, menyenangkan orang kepada Allah itu butuh bayina. Bayina itu logika yang kebenarannya itu cara Jawa itu jelas welo-welo, sangat jelas. Namanya al-bayinah. Saya ulang lagi ya, namanya apa? Al-bayinah. Sehingga dengan logika itu orang yang kafir saja menjadi mukmin, yang fasik menjadi soleh, yang soleh bila ilmin menjadi soleh bil ilmi atau bil hujjah. Itu yang disebut Allah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayinah. Siapa itu? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Jadi kemampuan argumentatif itu yang harus kita bela-belain. Saya di sini sangat terhormat karena saya bisa matur di depan Pak Quraish. Saya dulu sering baca buku-buku beliau. Jadi saya nggak mungkin jadi pesaing beliau karena saya ini saya ngidolakan beliau, jadi nggak mungkin jadi pesaing beliau.
Tapi kalau mutammim ikut menyempurnakan keinginan besar-besar beliau mewujudkan Islamiyah wasatiyah, insya Allah diminta atau tidak diminta harus kita bantu. Harus apa? Nah, bayinahnya apa? Bayinahnya begini. Bayinah itu satu argumentasi yang jelas begini. Ada seorang ekstremis itu, singkat cerita mau ngebom tempat-tempat maksiat. Yang maksiatnya orang-orang Islam juga. Tapi saya tidak nuduh sampean, pokoknya orang-orang Islam juga. Terus ditanya sama orang yang Islam moderat, andaikan mereka nanti mati dalam keadaan demikian, aina masiruhum, lalu mereka kemana? Ya ilanar, karena mati dalam keadaan maksiat. Terus ditanya sama yang moderat tadi, moderat soleh maksudnya, bukan moderat liberal, moderat soleh. Karena orang kadang salah paham, moderat itu pikirannya terus liberal, tidak, moderat soleh. Terus kata si moderat tadi, akan ada lika muradan Nabi, apa umatnya masuk neraka itu yang diinginkan Nabi? Kaget si ekstremis tadi, kebetulan ini ekstremis yang masih mau mikir. Terus enggak, itu enggak yang digedaki Nabi. Kalau gitu ya jangan, kita tunggu tobatnya, kita proses bersama supaya mereka mau tobat. Karena dukhuluhum annar itu tidak muradan Nabi, tidak yang digedaki Nabi Muhammad SAW. Nah, cerita seperti ini tentu ada padanannya. Padanan itu artinya kias ya, kias dalam hadis sahih. Saya yakin hadis itu sahih. Kalaupun itu dhaif itu yata'ayyadu bi fatwal ulama, menjadi kuat karena banyak ulama yang fatwakan seperti itu. Saya pastikan itu diriwayatkan Qadiyat dalam kitab Asy-Syifa, juga diriwayatkan Ihya, juga diriwayatkan di Hayatus Sahabah. Di situ ada sekian sanad sing yuqawi ba'duhu ba'dur. Kenapa ini saya utarakan? Karena di kota itu sanggerono hadis itu takokno sahih ta ora. Kadang sing takok ya ndak paham itu. Maca kitab ra iso kok takok sahih ta ora. Yang ditanya juga aneh. Terus berusaha jawab. Padahal kadang ya ndak bisa juga jadi. Di hadis itu ada penjelasan begini. Ada seorang Arabi itu orang Bedui, orang yang kurang peradaban. Minta sesuatu pada Rasulullah SAW. Karena Nabi itu tidak orang kaya, Nabi tidak jutawan, tidak hartawan, dikasih. Mungkin kalau uang sekarang mungkin 50.000 atau berapa. Orang itu gerutu segrutu-gerutunya. Nabi kok pelit gitu, kira-kira seperti itu. Akhirnya sahabat ini merasa tidak nyaman, ingin, karena ini Arab ya, ingin mengadili ini. Saya membahasakan mengadili itu ya ada Arabnya, karena kadang ada riwayat misalnya fahamma ayyadribuhu, nanti juga repot, ayat tuluhu juga repot. Makanya kalau ke Jawa itu kadang maknani bahasa Arab itu bingung, dan memang baik bingung daripada enggak bingung. Karena kalau yang enggak bingung itu keliru pede. Misalnya jika istri kamu agak rewel itu begini-begini gitu. Terus ada kalimat wadribuhun, maka pukullah. Itu kalau orang nggak bingung langsung diterjemah mukullah, nanti dilaporkan Komnas HAM gitu. Tapi kalau yang bingung itu akhirnya tatalluk mencari-cari. Ternyata di semua tafsir disebut dorban ghairu mubarrihin, ya mukul tapi yang tidak menyakiti. Jadi kekeliruan itu pasti dimulai orang-orang yang nggak bingung. Jadi ilmunya nggak cukup, akhirnya nggak bingung. Bingung itu penting. Loh, betul loh. Nggak ada orang alim kecuali dari bingung. Karena orang alim itu nggak bisa pede. Karena referensinya banyak, kemungkinannya banyak. Sehingga mesti pikiran pertama kalau ada lafadz ini maknawi apa lafzi, ini mahmul apa enggak, ini mansuh enggak, ini muqayyad mutlak enggak. Ini sekaligus jadi pusat studi Quran, jadi supaya teman-teman memang seperti itu. Kata wadribuhun, maka pukullah. Saya masih ingat betul ketika Pak Quraisy menulis di Membumikan Al-Quran tentang alak. Itu kalau orang ahli embriologi gimana nih alak segumpal darah itu mesti tertawa-tawa, karena nggak ada dalam proses embriologi orang lewat proses segumpal apa? Darah. Tapi kalau alak itu madatul kalimah dari kata aliko ya'liko alakon, sesuatu yang menempel, jadi zigot yang berhasil menempel di dinding rahim itu yang jadi anak. Itu ya normal saja, memang itu terjadi. Ya barokahnya bingung tadi. Atau alak dimaknai segumpal darah tapi min haitsul jinsiyah. Artinya haitsul jinsiyah itu
sejenis ini. Jadi bukan di proses embriologinya tapi di jenisnya, supaya orang tidak sombong diistilahkan min alak, tapi maknanya min jinsil alak, bukan alaknya tapi jenis alak. Itu kayak Abu Bakar itu kalau sedang bully manusia yang sombong-sombong itu, kamu kok sombong, kamu itu keluar min makhrojil boli marroten gitu. Supaya orang tidak sombong itu diistilahkan manusia itu yakhruju min makhrojil boli apa? Marroten. Kan kamu keluar dari makhrojil boli berapa? 2 kali kan? Minar rojul lewat penis, terus nanti lahir juga lewat min makhrojil baul. Jadi untuk mengadili manusia supaya tidak sombong diistilahkan keluar min makhrojil baul marroten. Nah mungkin alak kalau maknanya segumpal darah itu maknanya jenisnya seperti ini. Kenapa kamu sombong? Jangan digugat tentang itu proses embriologi kalau itu tidak ngalami itu. Jadi akhirnya barokahnya bingung itu alak dari proses embriologi maknanya apa? Aliko ya aliku alakon, sesuatu yang nempel, yang sukses nempel di dinding rahim. Tapi dari segi jenis mendidik tawadu, mendidik khafdul janah lil mukminin, mendidik adzul wal inkisar, rasa hina, nah itu dengan makna tadi. Saya teruskan ya. Si Arabi tadi karena dikasih 50.000 gerutu terus akhirnya Nabi memanggil Arabi tadi karena mau dipukulin sama sahabat. Nggak tahu mau dipukulin atau mau dibunuh, nggak tahu, pokoknya dikerasin tadi. Makanya nggak usah diterjemah. Kalau diterjemah nanti jadi bingung. Terus akhirnya dibawa sama Nabi, diajak masuk, dikasih banyak sama Nabi. Kasih banyak, ditanya sama Rasulullah, kamu sudah puas ya Arabi? Sudah ya Rasulullah. Hebatnya Nabi apa? Kamu harus menjelaskan ke semua sahabat saya kalau kamu sudah puas, karena tadi kamu ngomong yang bikin sahabat saya dongkol. Terus sekarang harus mengkonfirmasi. Ya Rasulullah. Di depan umum juga Nabi ikut. Ini Arabi tadi minta saya tak tambah, terus dia puas. Ahakada ya Arabiyu? Naam ya Rasulullah. Fajazakallahu min khairin wa asyiratin. Dia tegas naam ya Rasulullah. Nah, pelajaran dari hadis ini adalah kalimat ini. Ini harus diingat-ingat. Setelah Arabi tadi puas, sahabat juga tahu apa pernyataan puasnya Arabi tadi. Nabi ngetikan begini. Masalu hadza, perumpamaan orang ini dan saya itu seperti orang yang punya unta atau sapi atau kambing yang syarodat, yang liar. Fattaba'ahan nasu. Kemudian orang-orang ikut membantu nangkap. Falam yaziduha illa nufuran. Bantuan manusia-manusia ini malah tambah lari karena ini semua orang ini asing. Bagi unta ini kan asing, yang nggak asing kan hanya pemiliknya. Terus kata si pemilik unta tadi, khallu baini wa baina naqati, sudah saya tidak usah dibantu. Fa ana arfaku, biasa lebih sayang kepada unta saya. Orang nggak ikut bantu semua, terus kemudian unta itu dipanggil, fa akhadha minkum amil ardi, kira-kira diambilkan rumput, terus unta itu mau nurut. Intinya apa? Kalau orang nggak bakat kiai, nggak bakat dai ilallah, kok ngajak-ngajak Islam itu falam yaziduha ila nufuron, kira-kira gitu. Karena lebih banyak emosinya ketimbang teknik proses tadrijinya, tasreknya. Akhirnya itu jadi pelajaran ke kita. Pelajaran kedua, Rasulullah ngendikan begini, andaikan kamu membunuh si Arabi tadi, bahasanya yang membunuh, kalau ini tak terjemah nggak apa-apa, wong andaikan saja. Andaikan kamu membunuh si Arabi tadi dalam keadaan membenci saya, yaitu ngomentari Nabi adalah kikir, maka dakhalan nar, orang ini akan masuk neraka karena dia mati dalam keadaan sakhitan dan Nabi SAW. Dia mati berstatus benci kanjeng. Tapi uniknya dalam Islam segampang itu. Ketika si Arabi tadi mencintai Nabi itu karena dibayar, karena diservis. Dan itu cukup loh dalam Islam itu. Mencintainya Nabi itu karena dikasih uang lagi. Akhirnya dia senang Nabi meskipun karena dikasih uang. Tapi jangan diteruskan setelah senang Nabi dibunuh masuk surga, ya tidak usah gitu. Nanti jadi repot tadi. Tapi intinya apa? Islam itu semudah itu. Yang menerima kebenaran karena servis saja diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini di sini pentingnya kiai-kiai yang wasatiyah, yang ceria, yang gampang. Karena kita tidak ingin tanfir. Saya kemarin bikin makalah untuk 100 harinya guru saya Kiai Haji Maimun Zubair. Tak
tak beri judul Al-Intisar Limadhabi Syekhina. Itu diantara yang saya tulis adalah Sayyidina Umar itu pernah diprotes sama banyak sahabat, termasuk Abu Bakar, karena Abu Bakar ke Umar ini lewat penunjukan. Kata para sahabat, ya Abu Bakrin, kamu memasrahkan umat ini ke aghladin nas, orang paling kasar, yaitu Umar. Tapi apa? Ketika ada sahabat yang memberanikan diri tanya Sayyidina Umar, namanya Abdurrahman bin Auf, kenapa engkau kasar pada umatnya Rasulullah SAW? Jawabnya Umar itu unik. Fawwah, laqad lintu hatta khasyitu waha fil lain, walaqad istatattu alaihim hatta khasyitu waha fis syiddah. Fa ainal makhraj. Saya ketika lunak sama manusia, sebetulnya saya juga takut Allah. Ketika ngambil sikap lunak, karena lunak itu dianggap pembiaran. Bagi orang yang salah paham, lunak itu dianggap pembiaran. Kamu punya ponakan yang sering pacaran misalnya, atau sering nakal, kamu lunak, itu dianggap pembiaran. Pembiaran itu tidak mendidik. Tapi kalau kamu sebagai Pak Lek Pade terkenal keras, ponakamu ya ora tau sowan, itu ya ora iso didik sama saja. Orang kau berdidik, sowan saja gak berani, ketemu kamu lari gitu. Intinya apa? Terlalu lunak juga ada masalah, yaitu dianggap pembiaran. Terlalu keras juga ada masalah, kan hakikatnya nggak bisa didik. Orang-orang yang terlalu keras sama masyarakat ini kan nggak kau berdidik, karena wong roh wis melayu. Tapi nak terlalu apian, kayak kula ini nyongkomu ya masih tak barno itu. Itu kan yo repot kan. Sehingga ngendikane Sayyidina Umar, fawwah laqad lintu linnas hatta khasyitu wa fil lain. Ketika saya ngambil sikap lunak, sebetulnya saya juga punya khasyah, karena dianggap pembiaran. Tapi ketika saya terlalu ekstrim, saya juga takut Allah. Jangan-jangan itu tanfir, menjadikan orang jauh dari orang-orang soleh, karena yang soleh terlalu keras. Fa'inal makhraj, lalu jalan keluarnya gimana? Ya jalan keluarnya tadi, wasatiyah tadi. Jangan lunak yang sampai pembiaran, ya jangan keras sampai orang tanfir. Ukurannya apa? Ya tanya anak-anak PSK nanti karena yang baru mengkaji apa wasatiyah. Jadi saya mohon referensi itu sebanyak-banyaknya, karena terus ada lagi, saya punya cerita, ada seorang wali yang kalau doa itu agak neror Allah, tapi itu kalau nggak wali nggak boleh, harus jadi wali dulu baru boleh. Karena kalau wali itu keliru-keliru itu ya tetap sama Allah dibahasakan isek itu berontok. Enaknya kekasihnya Allah kan gitu. Makanya di antara doanya Habib Ali Al-Habsyi Sohibu Simti Duror itu doanya, tapi kamu tidak boleh melakukan doa ini, dosa. Kalau nggak wali dosa. Itu doanya gini, waj'al sayyiati sayyiati man ahbabta. Jadikan kesalahan saya itu kesalahan orang yang kau cintai. Jadi kamane cara Jawa wis kadung disayang, salah-salah wis bener gitu. Jadi waj'al sayyiati sayyiati man ahbabta. Jadi kalau orang yang sudah super itu salahnya jadi apik, tapi ya tidak salah sampai kayak zina maling, anda itu parah itu. Ada seorang wali doa di depan Rasulullah itu gini, ya Allah, jenengan punya dua pilihan. Jika jenengan menjadikan saya orang soleh, surra habibuka, maka kekasihmu ini akan senang. Dan yang susah itu musuh kamu, yaitu iblis, musuh engkau. Tapi jika engkau ingin saya ini dolim, jadi orang dolim, yang susah itu kekasihmu, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang seneng musuhmu, yaitu iblis. Mohon jenengan milih mawon, nyenang no nyenang no kekasihmu apa nyenang no musuhmu gitu. Ya sudah, kan Allah tidak punya pilihan. Mana mungkin Allah ingin menyusahkan kekasihnya, yaitu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sama, semua ulama tidak ingin umatnya Nabi matu khinal maksiyah, mati dalam keadaan maka kita berusaha semaksimal mungkin, semoga mereka tobat. Semua Quran itu la'allahum yarji'un, la'allahum yantahun, diharapkan mereka Allah yang Tuhan saja, yang al-ghaniyul mutlak, Allah yang al-jabbar al-qahhar saja, sama orang-orang yang asrafu ala anfusi masih dipanggil-panggil, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Allah yang Tuhan saja memanggil yang sedang di luar dipanggil masuk. Masa kita gara-gara soleh yang over, yang sudah di dalam mau dikeluarin? Itu kan apa-apaan itu. Makanya ini pasti tak dukung Islam Wasatiyah. Jadi saya dukung itu bihujjatin, bukan karena saya hormat Pak Kores orang sepuh, itu enggak. Memang bihujjatin. Kalau soal dukung karena orang sepuh itu etika namanya apa?
etika. Tentu saya lakukan itu, pasti saya lakukan karena itu etika. Tapi lebih dari itu karena bihujjatin wadhihah, bihujjatin bayyinah. Memang logikanya seperti itu. Allah yang Tuhan saja selalu memanggil yang luar dimasukkan ke dalam. Masa yang sudah di dalam dikeluarkan? Makanya kitab Ithaf, kitabnya Sayyid Zabidi itu, Sayyid Murtado Az-Zabidi, itu bab takfir, itu beliau ngeritik entek ngamek corong Jawa sampai sekian kuras. Sampai beliau mengutip fa innal imama la ayyukhti afil afi khairun min ayyukhti afil uqubah. Kowe de keputusan salah nyepuro luwih apik timbang salah nyekso. Nyepuro itu salah tetap bener. Tapi nak nyekso bener ora mesti bener. Fa innal imam la ayyukhti afil afi khairun min ayyukhti afil uqubah. Sehingga beliau terus hampir sekian kuras. Coba hadis di Muslim, di Sahih Muslim itu Usamah ya. Kalau di Sahih Muslim itu rawinya disebut Usamah bin Zaid. Tapi di beberapa riwayat ada yang menyebut itu tidak Usamah. Sehingga banyak syarah mengatakan itu ta'addudul waqi'ah. Memang kejadiannya dialami sekian sahabat. Itu ada perang gitu ketika musuhnya terdesak. Padahal musuh ini sudah memotong sekian tangan sahabat, ada yang sudah pernah baca sahabat. Ketika terdesak dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur. Singkat cerita oleh Usamah tetap ditusuk sampai mati. Tapi sama Rasulullah ketika lapor, kamu membunuh setelah mengucapkan la ilaha illallah ya Usamah? Iya. Tapi innama qolaha muta'awwidan, dia mengatakan kalimat itu karena muta'awwidan, nyari perlindungan saja. Afala syaqaqta an batni, afala syaqaqta an qalbi. Sudah kamu lihat di dadanya. Kalau dia betul-betul ngomong karena muta'awwid dan jangan-jangan karena iman betul. Terus memangnya ketika kamu iman, orang-orang sahabat itu rata-rata kan pernah kafir. Memangnya ketika kamu iman tak curigai kan enggak. Langsung saya terima, kenapa ini main curiga kira-kira. Sampai seperti itu. Saktinya kalimat la ilaha. Jadi kalaupun diomongkan muta'awwidan saja tetap sah. Meskipun ngomongnya hanya untuk perlindungan dari apa? Safe, dari pedang. Malah ada riwayat lain yang menyebutkan itu tidak Usamah di tafsir Qurtubi itu yang ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Itu kalau di riwayat Qurtubi lebih ekstrim lagi. Si orang tadi tidak Usamah, jelas pastikan itu tidak Usamah, ada yang lain tidak Usamah. Itu bantah Nabi. Ya Rasulullah, andaikan belah dadanya orang itu saya belah, apakah kemudian saya tahu apa yang ada di hatinya? Jadi Nabi jadi dibantah. Ya rodok khawarid. Jadi Nabi masih dibantah. Kata Nabi, ya enggak, kamu tetap enggak tahu apa yang ada di hatinya. Loh, terus masalahnya apa? Masalahnya begini, setelah kamu belah dadanya, kamu tetap enggak tahu hatinya kan? Fala anta ta'lamu ma fi qalbi wala anta tusaddiqu ma fi lisani. Jadi kowe udah di wong kacau. Ngerti hatinya yang enggak, percaya lisannya juga enggak. Kan enggak ada hujah yang kamu ambil. Harusnya kata Nabi profesional dong. Nak roh hati ini rujukannya lisan. Lah ini enggak, hatinya kamu enggak tahu, lisannya enggak kamu percaya, langsung kamu pakai itu apa? Seperti saya sama jenengan kan gampang, aku raro niati sama ngaji api apa raro. Sementing tak kongkon ngaji berarti seneng ngaji. Jadi jelas ada yang diambil. Makanya semenjak itu para ulama rata-rata itu hampir semuanya itu Islamnya wasatiyah. Karena ciri khas agama ini adalah wa yad'u ila daris salam. Selalu memanggil-manggil supaya orang masuk. Enggak ada ayat wallahu yukhriju min daris salam itu kan. Allah mengusir orang min daris, tidak ada. Nah, kalau sampean salahnya orang yang dicintai kayak Nabi Adam, nasib sampean. Nabi Adam itu salah karena makan apa sajaratil khuldi. Kata cerita-cerita gitulah. Nanti bisa diperdebatkan. Sajaratil khuldi itu nama larangan, itu nama salah sebetulnya. Nanti tanya Pak Kures, itu kan sebenarnya gini. Istilah khuldin itu bahasa setan. Hal adulluka ala sajaratul khuldi wa mulki la yabla. Jadi iblis itu goda Adam, kamu ingin mangan pohon keabadian. Jadi kalau kita mengistilahkan sajaratul khuldi berarti mengesahkan istilah yang dipilih setan. Jadi masalah. Makanya saya enggak pokoknya anut-anut umumnya wong muni sajaratul khuldi ya ikut sajaratul khuldi, tapi ini sebetulnya bahasa yang dipakai.
dipakai setan. Singkat cerita Nabi Adam itu akhirnya makan tapi tidak banyak, makanya sebagian aja diredaksikan dzaqo itu ngicipi. Makanya ada akala, berarti zauk juga disebut aklu, tapi aklu yang sedikit disebut zauk atau dzaqo. Nah, ketika makan itu Allah duko, tapi duko be orang yang dicintai, diwarai. Cung Adam, kowe tak warai donga supaya tak sepuro. Jadi kaya anak apa minggat wong disayang, disangon ya minggat lah tak sangon. Makanya waj'al sayyiati man ahbabta. Disangoni fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Makanya saya kalau baca ayat itu cek enak, jadi sangon. Maca iki cung yo engko ben jadi minggat digani HP mbek dhuwit engko nek wis kepen mulai ya semulai. Makanya itu jadi Quran itu luar biasa. Akhirnya Nabi Adam yang benar diusir, tapi sudah bawa bekal, diwarai oleh pangeran. Nah ternyata apa? Maksiatu Adam itu maksiatu mu'azzimin, maksiatnya orang yang sangat menghormati Allah. Jadi kalau kamu ingin jadi wali itu pertama harus kamu berstatus al-mu'azzim, al-musabbih. Ternyata kata kuncinya gini, kata tafsir Ibnu Katsirin, waqo sama huma inni lakuma laminan nasihin. Saya ini kan muridnya Mbah Maimun, muridnya bapak saya. Kan nggak kebayang orang pakai namanya Allah kemudian dusta. Jadi Nabi Adam dirayu setan kayak apa itu nggak pernah tertarik, nggak pernah tertarik. Tapi akhirnya setan bilang, wallahi demi Allah, bahwa saya menyuruh kamu makan buah khut itu laminan nasihin. Wallahi, pakai kata wallahi. Terus Allah ya sudah merevisi larangan itu, sekarang sudah bilang boleh katanya. Nah karena kata pakai wawahi, terus kata Nabi Adam, fawawah wa izzatika ya Rabbi ma dzanantu anna ahadan yahlifu bika kadziban. Ini dawuh Nabi Adam. Adam wis tak kandhani kok ora nurut alasan apa? Terus Adam atau pangeran wa izzatika, demi kehormatanmu ya Allah, fawawahi ma adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadziban. Saya tidak pernah ngira ada hambamu, ada makhluk kemudian mencatut nama engkau kemudian dia dusta. Kenapa saya sebut-sebut nanti tadi asmani Mbah Mun? Andai kan saya punya teman biasa bodoni saya, biasa bodoni saya, nipu saya, terus bilang gini, Gus Bah jenengan ditimbali Mbah Mun, dan dia sumpah, kira-kira tak pikir apa enggak? Enggak, pasti saya langsung meskipun ya dibodoni. Karena saking wibawanya Mbah Mun sehingga saya enggak ngecek lagi orang ini bohong apa tidak. Nah, Nabi Adam saking wibawanya Allah di hatinya Nabi Adam, kita disebut wawahi. Allah sekarang ngalalkan itu, sudah tidak pikir panjang, karena dia tidak pernah ngira ada orang mencatut nama Allah kemudian dia dusta. Seperti di dunia santri misalnya ada yang dipanggil Habib Ali, masuk disumpah sih tenang taurah. Oh itu mesti teman yang biasa bodoni sampean lah, mesti langsung sangat takutnya kan gitu. Sampean takut istri dibilangi teman, bojomu nelpon, wah langsung ulang. Itu mesti tidak dikonfirmasi lagi itu, saking takutnya itu. Nah Nabi Adam itu seperti itu, saking takzimnya kepada Allah sehingga ketika disebut wawahi, nah itu yang kata kuncinya waqo sama huma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bihur. Itu kalau sampean teliti, ini kesangannya Pak Kures pakai madatul kalimah itu kelihatan. Fadallahuma itu rujuknya ke iblis. Jadi Adam di situ korban terus. Kan waqo sama huma, iblis sumpah ke Adam Hawa. Fadallahuma, iblis menunjukkan Adam Hawa. Sehingga dia dua orang ini maksiat itu semuanya korban. Dia hanya sebagai objek. Kreatornya yaitu iblis. Tapi Nabi Adam sampai tertipu tuh gara-gara tadi. Wa izzatika ya Rabbi ma adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadziban. Ketika menyebut nama engkau, saya tidak pernah mengira ada orang nyebut nama engkau kemudian dia dusta. Saya bayangkan orang paling brengsek sekalipun teman saya kalau bilang Gus sampean dipanggil Mbah Mun, tentu tidak saya pikir lagi. Atau di pondok sini Kang diceluk Habib Ali, ditimbali Habib Ali, sampean konfirmasi apa enggak? Enggak kan? Apalagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi uang nek sebakat wali itu begitu. Nah kalau jenis ini kok salah, itu waj'al sayyiati man ahbab. Kanjeng Nabi dalam lahirnya juga pernah salah dalam lahirnya, karena Nabi memberi izin orang-orang munafik gak ikut perang. Salahnya secara fikih adalah kewajiban perang zaman itu
Karena zaman itu memang orang-orang kafir juga merangi kita, sehingga kita dibolehkan merangi. Jangan hanya cerita Nabi perang berarti perang syariat jarak gitu. Nabi perang karena diperangi. Jelas ayatnya udzina lilladzina yuqatalun, diberi izin bagi yang ngalami yuqatalun, diperangi baru diberi izin perang. Jangan langsung bangun tidur perang, itu enggak ada ayatnya. Qatilul ladzina yuqatilunakum, merangi yang merangi kamu, wa akhrijuhum ya min haitsu akhrajukum, ngusir yang ngusir kamu. Jadi perang itu akibat bukan sebab. Akhirnya Nabi itu secara fikih itu salah, secara fikih karena memberi izin orang munafik. Tapi Allah ketika sama Rasulullah Muhammad SAW, karena kekasihnya, ngendikannya sudah dimulai afawwahu angka, Muhammad tenang wae wis tak sepuro. Cuma aku takok kena apa kok buka izin. Tapi itu kalimatnya afawwahu dimulai dengan kalimat yang menyenangkan, afawwahu. Jadi ibarat sampean salah sama orang tua, wes sepeda mbok ora pamit itu serapa salah, cuma aku tetap takok alasan apa gitu loh. Tapi bilang wis gak apa-apa cung, sepeda motor mbok gowo mbok dol iku ora apa-apa, cuma aku takok kena apa. Tapi mukadimahe ora apa-apa sih. Kayak apa Allah sama nabinya. Jadi mengkonfirmasi saja dimulai dengan afawwahu anka lima adinta lahum. Wong karwan wong munafik gak ndek ngamal malah mbok ora perang, ya malah ora tau khidmah agama. Jadi makanya terus orang-orang soleh kalau berdoa apa? Waj'al sayyiati man ahbabta, ya Allah jadikan kesalahan saya adalah kesalahan orang yang kau cintai. Nah yang paling dicintai Allah tentu umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tak beri ijazah kali ini, tak ijazahkan nggak apa-apa karena ini hadis sahih musalsal. Umatnya Nabi kok gak enak bi, kontrak ebek pangeran sebelum salah itu sudah ada kontrak. Makanya Nabi itu ngendikannya bangga sekali. U'titu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli atau ahadun min qabli. Saya diberi 5 hal hadiah sama Allah yang umat sebelumku, Nabi sebelumku tidak diberi hadiah itu. Di antara hadiah itu terbesar adalah wa'u'titu khawatima suratil Baqarah. Saya diberi hadiah akhir dari surat Baqarah. Kok ada hadiah gimana? Allah itu sudah naikkan kontrak dengan kita disuruh doa sama Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina waqta. Ya Allah, suatu saat saya salah, padahal kita pasti salah. Suatu saat Gusti, suatu saat kita salah, jangan kasih sanksi loh. Oke, mau oke. Itu lu itu kok udah enak gimana? Sebelum kita salah, terus naikkan kontrak sama Allah dan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan jatuhkan sanksi kepada kita jika suatu saat saya lupa atau salah. Qala na'am, Allah jawab nah. Makanya Nabi senengnya bukan main tentang apa? Saya diberi hadiah akhir surat Baqarah. Tapi sekarang jadi fitnah tadi. Yang kiai NU baca itu dipakai tahlilan, kadang-kadang yang baca agak paham, yang kritik juga agak paham. Jadi ya sudah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebetulnya itu diabadikan di tahlil itu karena itu surat yang luar. Tapi sebagian yang baca agak paham, sehingga ya dingin saja wong tidak paham. Tapi kalau kita yang paham itu luar biasa. Wong belum salah sudah ada perjanjian la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Sama Allah dijawab, nah, yo umat nak salah orang langsung tak siksa. Aman. Cik, maksudnya dintain tobat aja terus salah terus. Kayak apa? Makanya beda ya. Nabi itu begitu bangganya dengan akhir surat apa? Baqarah. Terus tafsir kedua, umat ini adalah umat yang sifat Allah itu selalu aktif dan dua-duanya aktif. Ini perlu saya sampaikan berkali-kali, dua-duanya aktif. Sehingga orang soleh itu nggak boleh mengadili orang dolim. Itu umatnya Rasulullah SAW. Begini logikanya ya. Pernah ada cerita, ada orang soleh sedang sujud, diinjek sama orang fasik, al-asi lah orang fasik. Karena orang soleh ini diinjek, orang soleh, bawaan orang soleh itu ya kadang gampang marah, bawaan orang soleh. Tapi pas marah itu nyatut nama Allah. Fawawahi la yaghfirullahu laka, pakai nama Allah. Ada kan dia bilang asemane kue itu malah gak apa-apa gitu. Karena misoh-misoh sendiri itu kan urusan dia, tapi pakai namanya Allah. Fawawahi la yaghfirullahu laka, Allah tidak akan ngampuni kamu. Itu Allah langsung memberi wahyu ila nabi hada zaman, ke nabinya zaman ini. Allah ngendikan gini, ini yang cerita Rasulullah.
mang dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan faqad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Orang itu tak ampuni, yang sujud amalnya tak hilangkan. Kenapa? Allah tersinggung. Wong saya ini bisa aghfir, bisa ngampuni. Kenapa kamu nyifati saya hanya u'adzib? Jadi kira-kira Allah tuh tersinggung. Wong sifatku iku yo yaghfir wa yu'adzib, kok ganti yu'adzib tok iku piye? Jadi sifatku kan hilang sitok gitu. Paham ya? Jadi kalau kamu melihat orang-orang maksiat, pikiran kamu Allah yu'adzibuhum itu enggak fair. Bisa saja Allah yaghfiru lahum. Tapi kamu milih situ tok, yaitu sifat yu'adzib, itu enggak fair. Harusnya ya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tapi orang soleh ini wallahu la yaghfiru wallahu laka, itu Allah tersinggung. Kenapa tersinggung? Karena Allah hanya disifati yu'adzib, bukan disifati yaghfir. Padahal Allah bisa yu'adzib, bisa yaghfir. Sehingga Wahsy ketika seperti itu, dia qatilu ahad bin nas ila Rasulullah, yaitu Wahsy adalah qatilu Hamzah. Ketika Nabi da'a alaihi, tidak usah diterjemah, itu sama Allah malah Wahsy dikasih tobat. Bahkan turun ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw. Jadi kita melihat ahlul maksiat, oke, kita tidak cocok dengan mereka, tapi tidak cocok tetap berharap mereka tobat. Kita tarbiyah, karena kita tidak boleh nyifati Allah yu'adzibuhum qotan. Mungkin ora melok dadi pangeran kok muni qotan. Isa wae Allah yaghfiru lahum. Itu pelajaran bagi kita. Jadi ternyata si soleh tadi ditegur sama Allah, kamu tidak bisa seperti itu. Mang dzalladzi yata'alla alayya, ta'ala itu corong Jawa sumpah serapah. Kok iso aku mbok sifati u'adzib tok, wong aku iso aghfir. Makanya di Quran itu ada wa yu'adzibal munafiqina. Ayatnya apa? Insya'a au yatuba. Ya ini dalil-dalil napa kalau jenengan mendukung Islam napa wasatiyah. Jadi an ilmin. Jadi saya dukung gerakan ini, satu an ilmin, dua memang secara etika. Pak Quraisy itu orang sepuh, tentu pilihan itu setelah sekian baca tafsir, baca referensi, beliau seorang akademisi, profesor doktor. Tapi saya tetap mohon dukung kita itu an ilmin, apa? An ilmin. Memang dari awal Allah mensifati dirinya bisa yaghfir, bisa yu'adzib. Kenapa kita memastikan yu'adzib? Wong Allah bisa yaghfir. Nah, dengan demikian kamu menetapkan sifat Allah dua-duanya. Jadi yang soleh ya tetap khawatir jangan-jangan ada masalah, yang fasik pun tetap ada harapan. Makanya masyhur dawuh Sayyidina Ali yang dikutip hampir semua ulama, apa? Ala unabbiukum fil faqih kullal faqih. Apa perlu saya ceritakan siapa yang ahli fikih sebenarnya? Apa kata Sayyidina Ali? Sebagian orang malah memarfukan ini ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun ini tidak hadis marfu, dawuh Sayyidina Ali pasti tercermin dari keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi ditanya siapa itu al-faqih kul al-faqih, atau Sayyidina Ali, malam yuknitin nas min rahmatillah walam yu'amminhum min makrillah. Apapun kondisinya orang, jangan putus asakan dari rahmatnya. Sehingga Nabi itu pernah sangat serius ngadepi orang-orang fasik. Tapi setelah di multazam sama Allah ditegur, kalau kamu begitu rahmat saya, kata Allah, kamu batasi. Semenjak itu Nabi terus rileks. Dan Nabi kalau ibadah itu mesti milih yang paling gampang. Ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrayni illa ikhtara apa? Aisarahuma, pasti milih yang paling gampang. Termasuk Nabi unik itu tofa rohiban. Semua sahabat itu tofu musyatan, semua tawaf secara jalan. Tapi Nabi tofa rohiban. Sehingga kata ulama-ulama usul fikih, afdal mana? Ya afdal tawaf secara jalan, karena al-ajur bi qadrit ta'ab. Tapi untuk Nabi itu afdal tofa rohiban. Kenapa? Karena Nabi adalah muallimul ummah, pengajar umat. Kalau Nabi tidak tofa rohiban, maka orang akan bilang syarat sahnya tawaf harus jalan. Barokahnya Nabi naik unta, orang mengesahkan tawaf secara rohiban. Tapi saya ini keterusan jangan nom-nom dong nganggo skuter kok teletabis. Ini kula ya ora cocok kan. Oh ya nak sing sepuh-sepuh itu cara kula berlebihan lah. Meskipun sah tapi kula nganti risih. Debuan terbenturan yang disai itu. Boyo itibak Nabi itu paling enggak ya kesamaan sepuhnya atau apa Nabi kan. Ini ndak, sementing sah apa? Wah repot ya.
Terus bukti berdua gini, kalau Nabi itu ingin ibadah itu paling ringan. Suatu saat setelah Fathu Mekah, Nabi kayak apa rindunya sama Ka'bah al-Musyarrafah itu, sama Al-Ka'bah al-Musyarrafah. Nabi saking rindunya minta sama Abu Tolhah al-Hajabi itu. Minta Utsman ya, Utsman bin Tolhah al-Hajabi. Utsman namanya itu. Minta kunci terus masuk Ka'bah. Itu keluar dari khimah, itu Nabi senengnya bukan main. Karena Fathu Mekah. Lebu Ka'bah senengnya bukan main. Tapi setelah keluar dari Ka'bah, itu kelihatan hazinan, kelihatan susah, tersiksa. Ditanya sama Sayyidah Aisyah, kenapa engkau gelisah padahal tadi kelihatan senang? Wadidtu anni lam adkhul. Saya suka andikan tadi saya ada masuk Ka'bah. Kenapa ya Rasulullah? Jangan-jangan umatku ngira ini penting. Dan itu berat. Sampai jadi perdebatan ulama fikih. Apakah sunat masuk Ka'bah apa? Enggak. Sebagian ulama bilang enggak. Alasannya Nabi getun Joro Jawa itu kecewa, nyesel. Kenapa saat tadi masuk? Jangan-jangan umatku nanti merasa itu keharu dan itu repot. Nah kita tidak usah dilarang, memang tidak punya kesempatan. Alhamdulillah. Dilarang nggak dilarang, sudah tidak punya kesempatan. Ya. Nah, ini yang terakhir kenangan saya mau menerangkan dan tambah mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini betul, ini sesi terakhir ini. Begini. Salah sun mangkun nafihi wajada halawatal iman. 3 hal ini kalau ada pada kamu atau pada siapa saja, maka menemukan halawatal iman, manisnya iman. Ini mungkin yang jarang dijelaskan orang adalah manis itu apa. Kata Ibnu Hajar al Asqalani sebagai pensarah Bukhari, termasuk manisnya manis adalah al-iltizat al-akli, merasa nyaman secara berpikir. Nanti saya bacakan takbirnya sebelum saya tutup ngaji bareng ini. Begini misalnya, kita ngikuti Nabi Muhammad SAW. Tentu beliau punya al-jamalul wajhi, Nabi itu orang paling ganteng. Tentu beliau punya al-jamalul sauti, suaranya Nabi itu luar biasa. Tapi yang paling luar biasa tentu al-jamalul akli, akalnya Nabi itu luar biasa jamal, luar biasa indah. Artinya gini, andaikan Anda seorang profesor atau seorang alim alama, seorang kiai yang paling alim, terus dikasih tahu Nabi, misalnya dikasih tahu Islam, sing gawe donya iki iku Fir'aun, kan mesti tersiksa. Logikanya gimana? Wong Fir'aun lahirnya di bumi kok bikin bumi, kan dulu buminya timbang. Mesti ra iso turu sampean. Iki ajaran nopo ra iso turu. Tapi ajaran ini mengatakan sing gawe alam raya ini Allah. Allah itu awal, Allah itu qadim. Kan terus iso turu, ya sadone lah. Nak sing gawe luwih dhisik. Paham ya? Terus sing gawe ku ala kulli syai'in qadir, wis adone lah, jenenge gawe alam mesti ala kulli syai'in qadir. Nah terus misalnya diajak paham ateis, alam ini ndak ada, kemudian ada, penciptanya apa? Ya ketiadaan. Oh ora iso turu sampean. Bagaimana mungkin al-adam yakhluqu maujudan, alam yang maujud diciptakan oleh Adam? Oh ora iso turu sampean. Itu kata Ibnu Hajar al Asqalani, halawatul iman itu adalah ibaratun anil iltizat al akli. Halawatul iman dan ibaratun anil iltizat, agama ini nyaman secara akal. Kita disuruh menuhankan zat yang sifatnya itu luar biasa. Allah adalah qadim, tentu pencipta lebih dulu timbang yang diciptakan. Kan enak, keren kan? Terus alam yang maujudat, hadil maujudat khalaqaha wajibul wujud. Ini maujudat diciptakan zat yang super wujud, yaitu wajibul. Kan iso turu sampean. Oke, masuk akal. Nah, misalnya sampean dikabari hadil maujudat khalaqahal adam. Ini maujudat diciptakan ketiadaan. Mesti kalian mikir iki waras ta ora sing ngene gitu. Ya itu jadi apa? Kita halawatul iman itu usahakan maknanya sampai ngalami al-iltizat al-akli apa? Al-iltizat. Saya baca takbirnya saja. Ini di kitab saya Fathul Bari. Ini di juz 9, di kitab saya halaman 193 ya. Karena mungkin sampean beda cetakan atau enggak ada nomornya karena enggak punya, enggak tahu saya gitu. Banyak ini tak. Tapi ini nanti saya tak tinggal di Mas Wafa ini. Nanti yang enggak boleh di ngopi saja, di foto aja. Lumayan ben ngaji ku nganggo kitab ben kok wong alim gitu, keren ya. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Halawatul iman. Beliau ngendikan wa yaltaddu bidzalika iltizazan aqliyan.
Jadi orang merasa nyaman secara iltizadzan aklian, akalnya merasa nyaman. Idzil iltizat al aqliyu idrakuma huwa kamalun wa khairun min haitsu huwa kadzalik. Jadi beliau mencontohkan gini, kamu disuruh minum obat. Beliau contohnya itu kamu disuruh minum obat. Tentu secara watak kamu tidak senang karena obat itu pahit. Tapi kamu merasa nyaman setelah sakit minum obat, merasa nyaman karena ada harapan sembuh. Jadi watak kamu tidak senang, lidah kamu tidak senang karena pahit, tapi akal kamu senang. Wah enak aja, bar disuntik, bar diinfus, bar minum obat. Berarti itu namanya iltizadzan aklian, akal kamu merasa apa? Nyaman karena telah melakukan sesuatu yang sesuai akal. Tak baca misalnya al murad bil hubbi huwa al hubbul aqli alladhi huwa itharu ma yaqtadi al aqlu salimu rujhana wa in kana ala khilafi hawan nafsi kal marid yu'afu ad-dawa bi tabi fayanfaru anhu wa yamilu ilai bi muqtado aqli. Kayak kita sakit tentu dioperasi itu tidak senang, bayangno wedhus apa usus dewedel-edel kan enggak senang secara hawan nafsi, paham ya? Tapi secara akal karena kamu divonis usus buntu, senang mana setelah dioperasi sama sebelumnya? Lah senang dioperasi itu namanya al-iltizat al-aqli. Ini kata Ibnu Hajar al-Asqalani. Wal aqlu yaqtadi rujhana janibi dzalik. Nah, terus saya teruskan. Idzil iltizat al-aqliyu idrakuma huwa kamalun wa khairun min haitsu huwa. Jadi saya bayangkan, makanya saya kalau baca Quran tuh sering saya nangis. Misalnya tadi, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard. Masa alam raya yang wujud ini semua maujudat kemudian dirumuskan bahwa penciptanya adalah al-adam, kenihilian, nihilisme. Kebayang nggak sampai ini suatu ruga misalnya ono nabi terus congkoe kudu iman alam raya ini sing wujud diciptakno ketiadaan. Wes ra iso turu yakin dah bener itu. Tapi kalau nabinya bilang hadhil awalim atau hadhil alam khalaqaha Allah, itu siapa? Al-Qadim wajibul wujud ala kulli syai'in qadir lahul asmaul husna lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, keren kan gitu. Lha iku jenenge al-iltizat al-aqli. Kalau kamu sudah ngalami seperti itu, wajada halawatal iman. Terus kata Ibnu Hajar al-Asqalani, terus wa yu'abbirus syara' yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahasakan al-iltizat al-aqli dibahasakan dengan halawatal iman. Jadi halawatul iman itu kamu harus ngalami al-iltizat al-aqli. Seperti misalnya dalam hukum sosial, kata ulama-ulama, laulam yakun ma ja'a bi Muhammadin dinan lakana fi aqlin nasi hasanan. Andai kan Muhammad tidak mengatasnamakan itu agama, akal pun mengatakan itu baik. Coba ajaran kita, ambek bojo sing apik, ambek anak sing apik, ambek tangga sing apik, itu kan enak. Coba kalau ajarannya gini, bojo tabuki wae kesuwen, kon bingung, wah iki ajaran apa, kan kaget. Ambek tangga, oh sing kontel, gak ngono tidak kok. Oh, iku ajarane nabi apa ajarane ekstremis, kan bingung. Jadi makanya laulam yakun ma ja'a bi Muhammadun dinan lakana fi aqlin nasi hasanan. Itu namanya al-iltizat al-aqli. Oke, saya kira demikian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.